Shalom, salam sehat keluargaku. Sebelum kita bersama-sama beribadah, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yang menjadi utama adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk bisa melakukan ibadah secara langsung. Ini menjadi persiapan new normal. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus mempersiapkan segalanya dengan baik supaya benar-benar kita nyaman dan ada damai ketika kita beribadah. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA, ada beberapa pertimbangan sehingga ibadah masih dijalankan secara online melalui jaringan seperti ini. Namun ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di gereja, yaitu ada kelas sekolah minggu, kelas remaja pada hari Minggu jam 11 dengan pengajar Saudara Yusuf. Demikian juga dengan kelas persiapan baptisan, yaitu jam 10 setelah ibadah. Ada Saudari Vera, Rani, Pipin, dan Yuna yang sudah mendaftarkan untuk kelas persiapan baptisan ini. Dan kegiatan yang lainnya tetap diadakan secara online. Doa Rabu dilakukan rekaman di Pastori. Laporan keuangan kami belum bisa menyampaikan karena persembahan perpuluhan Bapak Ibu masih terkumpul, belum dibuka, belum kita antar kepada bendahara gereja. Nanti pasti akan diantar, lalu dihitung, akan dicatat dan dilaporkan melalui buletin yang akan datang. Sekolah minggu kami sudah memesan dan mengirimkan bahan sekolah minggu. Silakan Bapak Ibu sebagai orang tua dapat mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Sekiranya ada hal-hal yang sulit, nanti silakan berdiskusi dengan Ibu Monica. Dan kita bersukacita karena di bulan Juli ini ada yang berulang tahun. Ini menjadi bagian sukacita kita karena kita satu keluarga. Selamat ulang tahun untuk Bapak Hari tanggal 2 Juli yang sudah lewat kemarin. Kemudian tanggal 6 Juli ada Ibu Wanti, 14 Juli ada adik Gebi, dan 25 Juli ada Saudari Setioningrum. Kiranya Tuhan memberkati dengan sukacita, kesehatan, dan kecukupan di dalam apa yang diperlukan. Dan akhirnya selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kita masih ada kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam ibadah raya Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran di minggu pertama bulan Juli. Dan kita masih terus beribadah dari rumah kita masing-masing dan tidak mengurangi kesempatan kita, ucapan syukur kita untuk terus memuji Tuhan. Allah yang mengasihi kita, Allah yang terus menyertai kita sampai dengan detik ini. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 28, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia.
Yesus, terang-Mu yang sudah terus menerangi kami, kehidupan kami ada di dalam kasih setia-Mu, dan kami mau bersyukur Tuhan. Ketika pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami, Engkau memberkati puji-pujian kami, Engkau memberkati persembahan kami, dan Engkau memberkati ketika kami duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Apa yang Engkau ingin sampaikan buat kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam keseharian hidup kami, baik di rumah masing-masing maupun dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Biarlah Engkau membimbing dan menyertai kami Tuhan, dan biarlah kami tetap berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mau terus bersukacita karena Allah kita Allah yang luar biasa, yang sudah menerangi kehidupan kita, memberikan kasih setianya dalam kehidupan kita, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 268. Ada terang sekarang padaku. Mari pada saat ini kita terus bersukacita karena Allah kita Allah yang memberi terang di dalam kehidupan kita, Allah yang mengetahui segala hal yang ada terjadi di dalam seluruh hidup kita, baik kita secara pribadi maupun keluarga kita. Kita akan memuji Tuhan dengan menyaksikan bahwa ada terang sekarang padaku. Nyanyian pujian nomor 268. Kita akan nyanyikan semua bait. Keindahan tak terperi, melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang memberi, dan sekarang pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada hidup kini padaku, lagu puji baginya. Yesus Tuhanku yang maha tahu, menangkap isinya. Dan sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada hidup kini padaku, karena Tuhanku dekat. Damai tinggal dalamku, penuh dengan berkat. Dan sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada sukacita padaku, ada kasih dan puja, kesediaan-Nya bagiku di surga yang bakal. Dan sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Amin. Biarlah terang Yesus akan selalu ada dan bersinar melalui kehidupan kita masing-masing. Saat ini mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Kita akan menyimak pembacaan silih berganti. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar.
Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Mari pada saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Purnomo. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu yang menyatakan bahwa hanya Yesuslah yang menjadi terang di dalam kehidupan kita dan juga di dunia ini. Nyanyian pujian nomor 308, Yesuslah terang dunia. Sesa dunia dalam gelapnya dosa, Yesuslah terang dunia. Cahayanya bagai sinar surya, Yesuslah terang dunia. Terima terang Dia bagimu, sudah datang terang padaku. Dari buta jauhilah aku, Yesuslah terang dunia. Hidup dalam Kristus tiada kelam, Yesuslah terang dunia. Ikuti terang siang dan malam, Yesuslah terang dunia. Terima terang Dia bagimu, sudah datang terang padaku. Dari buta jauhilah aku, Yesuslah terang dunia. Yang tinggal dalam gelapnya dosa, Yesuslah terang dunia. Menyingsing fajar buat yang percaya, Yesuslah terang dunia. Terima terang Dia bagimu, sudah datang terang padaku. Dari buta jauhilah aku, Yesuslah terang dunia. Selamat pagi keluargaku, senang sekali bisa berjumpa dan ada kesempatan yang baik. Meskipun kita belum bisa beribadah secara langsung di gereja, tetapi ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan yang akan kita pelajari, yaitu Yesus menerangi hidupku. Yesus menjadi penerang dalam kehidupan kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus mengampuni. Yesus adalah Tuhan yang mengampuni. Tapi rasanya tidak nyaman ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini. Saya berbicara, tetapi Bapak Ibu tidak melihat wajah saya. Tidak begitu jelas melihat wajah saya. Tentu sangat mengganggu, hanya suara saja.
Ya jangan-jangan bukan saya, tetapi ada penampakan yang lain. Nah, berbeda ketika semuanya menjadi clear, jelas, karena ada sinar yang menerangi ketika saya menyampaikan berita baik ini kepada Bapak Ibu Saudara. Seperti ini. Ya, puji Tuhan. Akhirnya terang dan kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu pengakuan Tuhan Yesus, yaitu akulah terang dunia. Bagian ini masih seputar perdebatan tentang siapa Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi di Yerusalem maupun para pemimpin mereka, orang-orang Farisi, bahkan imam. Dengan cara yang kotor, dengan cara yang menurut saya jahat, mereka hendak menjatuhkan Yesus. Bahkan minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus lepas dari jebakan dengan cara menyodorkan sebuah kasus tentang perzinahan yang memang hukum Musa mengatakan untuk dibunuh, dirajam, tapi sebenarnya itu untuk menjebak Yesus. Di situ kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi, yang berkuasa untuk mengampuni. Nah, bagian ini menjadi kelanjutannya Bapak Saudara, yaitu pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-20 menjadi kelanjutan. Tiba-tiba Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Perhatikan perjalanan ayat itu ya, perubahan atau kelanjutan ayat itu. Ayat yang ke-11 yang kemarin kita pelajari. Demikian jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ayat 12. Transisinya seperti ini. Maka Yesus berkata pula, dalam waktu yang tidak lama, dalam momentum yang sama, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Nah, Bapak Saudara, Yesus hendak mengatakan secara ringkas apa yang terjadi secara khusus ya, selama Yesus hadir di perayaan Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem, yaitu betapa hidup mereka diliputi dengan kegelapan, sehingga tidak bisa melihat sesuatu yang baik, tidak bisa melihat dengan jelas, bahkan hal-hal yang sudah dilihat, dirasakan, tetapi tidak membuat mereka terbuka mata hatinya. Perhatikan, kalau kita memperhatikan mundur ke belakang ya, dari mulai sebelum berangkat ke Yerusalem, ketika mau berangkat ke Yerusalem, di sana dikatakan murid-murid mulai mengundurkan diri. Murid-murid di Galilea mulai mengundurkan diri. Sekalipun mereka sudah menikmati kuasa, menikmati mukjizat, melihat segala sesuatunya yang luar biasa dari Yesus, tetapi mereka masih ada di dalam kegelapan sehingga mereka mundur. Lalu lanjut melangkah semakin ke Yerusalem, kita melihat mulai pasal 5 sebenarnya sudah ditunjukkan orang-orang mulai membenci Yesus. Padahal Yesus bukan penjahat, tidak merugikan siapapun, tetapi orang membenci Yesus dan ingin membunuh Yesus. Pasal yang kelima sudah muncul itu. Kemudian mereka meragukan siapa Yesus, meragukan asal Yesus, memperdebatkan itu. Walaupun Yesus sudah menyampaikan dengan gamblang dari mana dia berasal. Kemudian mereka mengadili dengan sangat tidak adil ketika menghadirkan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dengan harapan Yesus memutuskannya. Padahal Yesus bukan imam yang berhak memutuskan itu. Pengadilan yang tidak adil tanpa menghadirkan saksi. Ini pikiran yang gelap sebenarnya, perilaku yang gelap. Termasuk perilaku wanita itu yang ternyata dia mengakui juga. Wanita itu sepertinya tidak bisa membela diri, mengakui kebenaran apa yang dituduhkan itu. Kegelapan hati seseorang membuat semua serba negatif. Keluargaku, orang menjadi sulit mendengar nurani, orang menjadi sulit untuk melihat kebaikan, orang menjadi sulit untuk bersyukur dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan mengambil kesempatan atau momentum kelanjutan dari perempuan yang berbuat zina yang diadili dengan sangat tidak fair ini, Yesus menunjukkan kegelapan hati itu. Sehingga Yohanes menuliskan di ayat yang ke-12 tadi yang sudah saya baca, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Rupanya masih banyak orang
Yahudi, bahkan Farisi yang tidak menyingkir setelah Yesus berhasil membungkam melalui peristiwa pengadilan yang tidak adil itu. Nyatanya ayat yang ke-13 dikatakan kata orang-orang Farisi kepadanya. Jadi ayat yang ke-10, ke-11 atau mulai ayat yang ke-9 dikatakan banyak orang akhirnya menyingkir, tetapi ternyata pengadilan yang tidak adil itu tetap disaksikan. Orang-orang yang mau menuduh Yesus memang pergi, tetapi yang lainnya menyaksikan. Dan ternyata orang yang melihat itu tetap mempunyai, saya langsung menuduh ya, mempunyai kegelapan hati. Kenapa? Karena melihat untuk menjatuhkan Yesus. Bukan melihat sesuatu yang bersinar dalam diri Yesus, tetapi tidak menjatuhkan Yesus. Dan ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ternyata masih ada orang di sana ya. Ada orang Farisi maksud saya ada di sana. Dan ingin menjatuhkan Yesus dengan pengakuanmu itu tidak benar. Nah, saya sedikit mundur, sedikit menyimpang. Kadang-kala kita mengalami serangan iman dengan mengutip ayat-ayat tanpa mempelajari atau mengupas tentang konteks ayat itu, bahkan memotong ayat itu dan memaksa mengartikannya, sehingga orang bisa menuduh bahwa Alkitab kita ada banyak yang kontradiktif antara ayat ini dengan ayat ini. Dan di sini kalau Bapak Ibu jeli, sebenarnya ini menjadi salah satu yang sering diserang. Kenapa? Karena ada kontradiksi sebenarnya. Kalau kita memperhatikan pasal yang kelima ayat yang ke-22, ini berkaitan tentang menghakimi. Di situ Yesus mengatakan aku tidak menghakimi. Tapi di pasal yang ke-8 ayat yang ke-15, kamu menghakimi menurut hukum manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Minta maaf, yang ke-15 ini, pasal yang kelima, Yesus tidak menghakimi, tetapi pasal yang ke-5, Bapa sudah memberikan kewenangan kepada Yesus untuk menghakimi. Ini kontradiksi kalau kita patah-patah atau putus-putus seperti itu tanpa melihat konteksnya. Kemudian kalau kita memperhatikan pasal yang ke-5 ayat yang ke-31, pasal yang ke-5 ke-31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau dipangkas seperti itu. Lalu kontradiksi dengan pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Ini tuduhannya orang Farisi. Mungkin masih ingat Yesus pernah mengatakannya di pasal yang ke-5 ayat 31. Tetapi ayat yang ke-14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Nah, kalau tidak hati-hati, ini menjadi serangan bagi iman kita. Alkitabmu itu kontradiktif, saling bertolak belakang. Tetapi justru di sini kita akan belajar ada hal yang sangat penting, bagaimana Yesus menunjukkan hakiki pribadi yang menyatu dengan Bapa. Ya, waktu kita terbatas, jadi saya akan memotong banyak hal. Kesimpulan sementara adalah ini menjadi gambaran kegelapan hati orang-orang yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Sekalipun mereka melihat dengan jelas siapa Yesus, melihat kuasanya, merasakan kuasanya, setiap detail kehidupannya bisa dilihat. Tidak ada sebuah kesalahan yang ditemukan dari diri Yesus. Tapi mereka tidak bisa menerima Yesus, mereka menolak Yesus, mereka mempunyai rancangan-rancangan yang jahat untuk Yesus. Sebab itu, setelah menyelamatkan seorang perempuan yang semestinya mati, Yesus menawarkan sebagai terang yang akan bisa menerangi hati, pikiran, nurani mereka. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Pengakuan Yesus ini di antara pengakuan Yesus yang lainnya, paling tidak ada 7 pengakuan Yesus yang sangat terkenal, yaitu dengan istilahnya ego eimi. Ini menarik ya. Ada akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu. Akulah bukan berarti pintu yang seperti bisa kita lihat ini ya. Akulah pintu, ya, pintu menuju kepada domba-dombaku. Akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran, dan akulah anggur yang sejati. Nah, ini
penting sekali ketika kita belajar di Injil Yohanes. Pengakuan Yesus, ya, masing-masing mempunyai makna pribadi Yesus, serta diawali dengan frasa yang sama, ego eimi dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya. Ego eimi di dalam bahasa Indonesia sepertinya biasa saja, namun sebenarnya dalam konteks PL Perjanjian Lama, kemudian konteks pada waktu itu ketika Yesus berkata pada saat itu sangat-sangat sangat-sangat penting frasa itu. Kata ego eimi itu sebenarnya kata yang hanya perlu dipakai oleh Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang berkata seperti itu, seperti hendak mensejajarkan dia dengan Tuhan. Nah, memang di dalam bahasa asli di Perjanjian Lama tidak menggunakan bahasa Yunani, tetapi dalam bahasa terjemahan Ibrani ke kitab Septuaginta itu akhirnya ditulis juga ego eimi ketika Tuhan ditanya oleh Musa, siapakah engkau? Siapakah engkau? Jawabannya sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia sekali lagi biasa, aku adalah aku. Ini dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, dalam bahasa Indonesia akulah aku atau aku adalah aku. Dalam bahasa Inggris I am that I am. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Yunani dalam Septuaginta ego eimi. Kalau di dalam bahasa aslinya Ibrani akhirnya menjadi seperti namanya Tuhan. Nah, saya akan mengupas hal ini di lain waktu ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan di sana adalah eyeh, eser eyeh. Aku adalah aku. Ego eimi. Itu perkataan di dalam Perjanjian Lama adalah kata yang dipakai Tuhan untuk menyatakan diri. Dan ketika ada orang yang menggunakan kata itu adalah sebuah kesombongan yang sangat keterlaluan dan pasti maut hukumannya. Dan itu terjadi di Yesaya pasal yang ke-47 ayat yang ke-8 dan ke-10. Ketika Raja Babel mengatakan, aku tidak ada yang lain. Itu juga kata yang sebenarnya sejajar dengan akulah aku. Aku ada, sebagaimana aku ada. Ini menunjukkan sebuah kekekalan. Tidak ada yang lain, tidak ada ilah yang lain. Dan ketika Raja Babel mengatakan seperti itu, Tuhan menghukumnya. Kematian. Itu kata yang suci yang dipakai oleh Tuhan sendiri. Dan Yesus memakainya. Di sini pengakuan Yesus yang kedua tentang terang dunia. Ego eimi. Ego eimi. Akulah terang. Akulah. Ya aku. Kemudian ditambah dengan terang. Nah, secara teologi Tuhan Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan melalui pernyataan ini, yaitu melalui ego eimi, akulah aku, yang disejajarkan ya eyeh eser heyeh, akulah aku. Pengakuan Yesus sebagai terang dunia kita dapat memahami dengan hal yang sederhana sebenarnya. Tadi sudah saya praktekkan dengan ilustrasi yang sederhana. Ketika lampu mati kita mengalami kegelapan. Nah, gelap dan terang sangat kontras. Kita bisa melihat kegelapan itu seperti apa. Kalau tadi Tuhan Yesus menggunakan momentum bagaimana hati orang-orang yang dihadapinya gelap, kita bisa melihat bahwa dunia ini adalah diliputi dengan kegelapan. Kejahatan rasanya semakin bertambah mengerikan. Dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, kejahatan semakin mengerikan. Media yang digunakan semakin banyak untuk berlaku jahat. Perkataan-perkataan semakin tidak terkontrol. Tidak ada sesuatu yang bisa dilihat dan itu kebaikan menurut orang-orang yang hatinya gelap. Inilah gambaran kegelapan itu. Kegelapan identik dan dipakai dikenakan konotasi yang negatif. Kegelapan gambaran dari jahat, kegelapan gambaran dari dosa, kegelapan dari gambaran menutupi ya sesuatu yang tidak baik supaya tidak dilihat oleh orang lain dan yang lainnya. Makanya alaminya anak-anak takut dengan kegelapan. Alaminya mungkin keluargaku juga takut dengan kegelapan. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan terang. Begitu terang ada, kita bisa melihat dengan jelas. Begitu kita mendapatkan terang, maka indah sekali.
Indah sekali. Ketika gelap, kita tidak bisa melihat keindahan dunia ini. Makanya kita perlu mengasihi orang-orang yang diizinkan Tuhan lahir dengan kondisi yang tidak bisa melihat. Kita bisa melihat dan itu indah sekali. Lebih-lebih karena ada terang. Tanpa Yesus kita tidak bisa melihat jalan. Kalau dikatakan akulah terang dunia, dengan secara sederhana kita bisa membayangkan dunia memerlukan terang. Dunia memerlukan matahari yang terang. Tanpa terang dunia mati, tumbuh-tumbuhan mati, tidak ada kehidupan. Walaupun Yesus bukan matahari, tetapi Wahyu menjelaskan kelak dunia yang baru tidak memerlukan matahari, hanya memerlukan Yesus sebagai pemancar sinar, terang, kemuliaannya menghidupkan. Tidak perlu matahari yang menyengat kulit kita. Yesuslah terang yang dibutuhkan dunia. Sehingga setiap orang yang membuka diri menerima Yesus, kehidupannya mulai diterangi. Hatinya, nuraninya mulai diasah dan mulai terang. Orang yang mengalami terang Yesus akan mengalami banyak perubahan. Pikirannya semakin terang karena mendapatkan hikmat Kristus. Mampu bersyukur, itulah perwujudan terang hidup kita. Kata-kata kita adalah kata-kata yang baik, itulah terang hidup kita. Kita menggunakan kehidupannya untuk hal-hal yang berdampak, bermanfaat, itulah terang hidup kita. Semangat kerja kita berbeda karena kita dipancari terang. Kita tahu persis tujuan perjalanan kita. Bahkan walaupun saya selalu diingatkan, ditegur, dikritik oleh Bu Monik ataupun siapa saja, saya tidak bisa tersenyum. Tetapi sebenarnya kita harus belajar menunjukkan keceriaan wajah itu berasal dari hati, bukan sekedar tersenyum. Karena kadang-kala tersenyum sebenarnya menutupi tangisan di dalam hati. Yang lebih penting adalah pancaran, dan itu akan dirasakan. Semangat itu akan dirasakan. Orang lain menggunakan bahasa atmosfernya, auranya. Ketika kita menerima terang, maka orang di sekitar kita pun semestinya merasakan terang itu. Oleh sebab itu, mari kita terima Yesus sebagai terang dunia, sebagai terang yang menerangi hidup kita. Tanpa Yesus sangat gelap hidup kita. Kita tidak mempunyai pengharapan. Ingatlah bagaimana penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Selagi mendekati maut, dia menerima terang itu dan itulah sukacita dia. Dia mempunyai pengharapan. Stefanus yang dihukum mati dirajam, dia menerima terang Yesus. Dia tidak melihat itu sebuah hal yang menyakitkan, menakutkan, tetapi dia melihat surga. Kenapa? Karena dia sudah menerima terang. Hidup di dunia bisa jadi menjadi buruk ataupun gelap bagi orang-orang lain. Tetapi bagi kita yang menerima Yesus, seburuk segelap apapun kehidupan di dunia, kita mampu melihat sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Mari kita datang pada sumber terang, yaitu Yesus Kristus, terang dunia sejati. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes Purnomo, dan saat ini kita akan meresponi firman Tuhan sekaligus mengakhiri ibadah kita dengan meyakini bahwa Yesuslah cahaya jiwa kita, Yesus yang menuntun kita dan mendampingi kita dalam seluruh kehidupan kita. Nyanyian pujian nomor 155, Yesus cahaya jiwaku, kita akan nyanyikan.